Selamat datang di Museum Teh Indonesia. Di sini kami memperkenalkan berbagai macam teh di Indonesia. Pada ruang pertama terdapat profil Universitas Negeri Semarang. Hutan rimbun di sekeliling kita. Sebelum memasuki galeri museum, diharapkan untuk membaca peraturan dan tata tertib Museum Teh Indonesia. Suara kicau burung. Di ruangan selanjutnya terdapat adab-adab dan niat sebelum meminum teh. Satukan harmoni. Memasuki ruangan selanjutnya, di sini terdapat lukisan bertema teh di Indonesia. Ku rasa bahagia, aroma dan rasa. Dalam ruangan ini terdapat macam-macam produk teh di Indonesia, seperti teh poci, teh bendera, Daun teh yang hijau mengilhami imaji. ada juga teh kotak dan juga teh pucuk. Hari ini setiap goresanku adalah refleksi hati. Di kanvas teh ku temukan arti. Betapa asiknya pergi ke museum teh. Dalam galeri bagian belakang terdapat bahaya meminum es teh setelah makan, seperti menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga menyebabkan anemia. Pengalaman di pagi yang cerah ini, mari bersama-sama ke museum teh, berbagi cerita bersama-sama. Terdapat juga efek samping meminum es teh manis saat cuaca panas, yaitu dapat menurunkan detak jantung dan pencernaan dapat terganggu. Efek samping meminum teh berlebihan dapat mengurangi penyerapan zat besi, mah, tidur jadi terganggu, sakit kepala, meningkatkan kecemasan, dan juga mual. Selain menyebabkan efek samping, meminum teh juga memberikan manfaat dan khasiat dalam tubuh, seperti untuk kecantikan kulit hingga pengobatan, obat untuk kemerahan dan iritasi, perawatan untuk jerawat, dan juga menambah kelembapan pada kulit. Dalam ruangan selanjutnya terdiri dari profil penyusun virtual reality Museum Teh Indonesia dengan pembimbing Profesor Dr. Sudarmin MSI yang beranggotakan 6 orang yang diketuai oleh Bambang Pamungkas. Ada tempat yang ingin ku kunjungi, museum tua penuh misteri. Pergi ke museum, melihat sejarah, kenangan masa lalu terasai. Selanjutnya, terdapat ruang sejarah teh dunia. Yang pertama, ada tokoh Andreas Kleyer, yang merupakan ahli botani berkebangsaan Jerman yang membawa teh pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1682. Terdapat juga tokoh dari Cina, yaitu Kaisar Shennong, yang merupakan penemu teh pertama di dunia. Menambah pengalaman di pagi yang cerah ini, mari bersama-sama ke museum teh. Dalam galeri museum ini disediakan juga rak buku beserta buku-buku tentang sejarah teh di dunia maupun di Indonesia, dan juga disediakan sofa atau kursi sebagai tempat istirahat para pengunjung museum. Di Indonesia juga terdapat macam-macam kebun teh yang sangat subur dan juga asri, seperti kebun teh Pagilaran yang terdapat di Jawa Tengah, kebun teh Tambi yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah,
terdapat juga kebun teh Wonosari di Malang, Jawa Timur, dan juga kebun teh Kemuning, Karanganyar, Jawa Tengah. Berbagi cerita bersama-sama, betapa asiknya pergi ke museum teh, melihat berbagai macam jenis teh, melihat sejarah berbagai teh bersama teman-teman. Hari cerah, mentari bersinar, bersama teman kita melangkah. Untuk memasuki ruangan portal Galeri Museum Teh Indonesia yang kedua, kami bisa menuju ke galeri bagian belakang. Selamat datang di galeri kedua Virtual Reality Museum Teh Indonesia. Tiba waktunya untuk pergi jalan-jalan, mengisi waktu liburan bersama teman-teman ke museum. Dalam ruangan ini akan disediakan video tentang proses pembuatan teh tradisional maupun pembuatan teh dengan cara modern. Pengunjung dapat melihat langkah demi langkah pembuatan teh, mulai dari pemetikan daun teh di kebun, proses pelayuan, dan juga penggulungan daun untuk melepaskan enzim dan melalui proses oksidasi. Yang cerah ini, mari bersama-sama ke museum teh, berbagi cerita bersama-sama, betapa asiknya pergi ke museum teh, melihat berbagai macam jenis teh, melihat sejarah berbagai teh bersama teman-teman menambah pengalaman. Di ruangan selanjutnya menghadirkan kajian ilmiah mengenai kandungan kafein dalam teh. Di sini pengguna dapat mempelajari struktur molekul kimia kafein melalui diagram interaktif serta memahami bagaimana kafein berinteraksi dengan tubuh manusia. Dalam ruangan ini juga disediakan video penjelasan yang disertakan untuk memberikan informasi yang mendalam tentang efek kafein pada sistem saraf pusat, manfaatnya dalam meningkatkan kewaspadaan dan energi, serta potensi efek samping pada tubuh. Di pagi yang cerah, ku duduk di teras, segelas teh. Selanjutnya, disediakan poster isolasi senyawa volatil pada teh. Dalam poster tersebut berisi tentang bagaimana cara mengisolasi senyawa volatil pada teh. Setiap tegukan, inspirasi mengalir. Di seberangnya juga terdapat kontroversi antara teh dan kopi. Nah, dalam ruangan ini, pengunjung museum dapat mempelajari antara perbandingan dalam kedua minuman ini, yaitu mencakup kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teh dan kopi, serta dampaknya terhadap kesehatan. Selanjutnya, kita menuju ke ruangan bagian depan, di mana di sini terdapat jenis-jenis teh yang ada di Indonesia. Bercampur dengan angin di kota Semarang, di bawah sinar mentari. Bersama teman-teman kita bertemu di warung kopi, duduk santai, angin sepoi-sepoi, bicara hal-hal ringan, jadi terasa nyaman hati. Ngeteh bersama, cerita tak berkesudahan, di kota Semarang persahabatan terjalin abadi, segelas teh hangat
Para pengunjung dapat menikmati poster-poster ataupun gambar yang tersedia dalam museum tersebut dan juga menikmati keindahan alam di luar museum. Museum ini juga menyediakan poster-poster teh herbal yang ada di Indonesia. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai jenis teh herbal seperti ada jasmine tea atau teh melati, ada juga teh daun kayu putih, dan juga di seberang sana terdapat poster teh serai dan juga teh mawar. Memasuki ruangan galeri selanjutnya, terdapat juga jenis teh modern yang ada di Indonesia seperti teh poci dan juga teh sariwangi, yang di dalamnya akan terdapat manfaat dari teh tersebut. Di dinding seberangnya terdapat sejarah perkebunan teh. Di sini akan disajikan dalam bentuk poster interaktif yang menampilkan kronologi perkembangan teh dari masa ke masa, serta poster jenis-jenis teh dan juga video yang mendukung. Daun teh di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Awalnya, biji tanaman teh dibawa dari Jepang. Waktu itu, Gubernur kolonial Belanda mewajibkan penanaman teh di seluruh Nusantara. Ada nama KAR Boscha yang sukses mengelola perkebunan Malabar. Boscha mampu mendirikan 2 pabrik teh dan mengirimnya hingga ke luar negeri. Terima kasih telah mengikuti tur virtual galeri kami di Museum Teh Indonesia. Kami berharap pengalaman ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang sejarah, budaya, dan juga jenis-jenis teh di Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.